Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ella. Untuk anak-anak Ibu kelas 6 Hamid Darussalam. Ibu berharap berdoa semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih semangat belajar? Masih, alhamdulillah. Kalau kalian masih semangat belajar, yuk kita lanjutkan muatan pelajaran materi kita di hari ini. Kita masih masuk ke tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tapi sekarang kita semua sudah masuk ke subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Muatan pelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia. Apa yang kita pelajari di hari ini? Di pelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar kesimpulan teks laporan. Masih ingatkah kalian? Apa itu kesimpulan? Ibu jelaskan lagi. Kesimpulan atau simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam suatu paragraf. Atau kesimpulan juga bisa disebut dengan ringkasan dari suatu teks. Kalian biasanya menjumpai kesimpulan itu di akhir buku pelajaran materi pelajaran ya. Ada yang namanya ringkasan. Ya, itu sama dengan kesimpulan. Bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik itu, Bu? Yang pertama, tentu bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan bahasa yang mudah untuk kita pahami. Berisi apa? Berisi pokok pembicaraan. Yang terakhir, kesimpulan yang baik itu harus menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. Cara membuat kesimpulan bagaimana, Bu? Ada tekniknya, ada langkah-langkahnya cara membuat kesimpulan. Yang pertama, untuk pertama kali kamu mau membuat kesimpulan, pertama kamu harus membaca seluruh teks dengan seksama. Membaca teks dengan seksama adalah salah satu langkah untuk memperoleh informasi secara keseluruhan. Tentu, kalau kalian ingin mengetahui apa isi dari pembicaraan dari materi, tentu kalian harus membacanya terlebih dahulu. Membacanya juga membaca dengan teks seksama ya, tidak membaca asal-asalan, tidak membaca kebut-kebutan. Ya, ada membaca kebut-kebutan, ada bacanya cepat sekali tanpa dipahami maksud dan tujuannya. Yang kedua, pahami intisari bacaan. Ya, kalau sudah dibaca teksnya, bacaannya, kamu pahami intisarinya. Apa sih yang dibicarakan? Apa sih yang dikatakan? Intisari suatu bacaan itu dapat kamu temukan berdasarkan ide pokok. Ide pokok sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, langkah ketiga, setelah kamu baca, kamu pahami, yang ketiga, carilah ide pokok dari suatu paragraf. Ya, untuk membuat kesimpulan, pertama kamu baca, kedua kamu pahami, ketiga cari ide pokoknya dari setiap paragraf. Pasti setiap paragraf ada ide pokoknya, ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebelum membuat ide pokok, apa yang kalian buat dulu? Kalimat utama, Bu? Iya, betul. Sebelum membuat ide pokok, yang pertama kalian lakukan adalah membuat kalimat utamanya terlebih dahulu. Pembahasan ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Yang keempat, setelah kamu menemukan ide pokoknya, simpulkan dengan bahasa kamu sendiri. Caranya apa? Gabungkan ide pokok pada setiap paragraf menjadi satu kalimat. Ya, setiap bacaan itu akan ada beberapa paragraf. Setiap paragraf kamu temukan ide pokoknya. Paragraf pertama ide pokoknya apa? Paragraf kedua ide pokoknya apa? Ketiga apa? Keempat apa? Misalnya ada 4 paragraf. Ada 4 paragraf ide pokok berarti. Nah, dari 4 paragraf itu, 4 poin ide pokok itu, kamu gabungkan ide pokok itu
pada setiap paragraf menjadi satu kalimatnya dengan bahasamu sendiri. Nah, itulah nanti jadilah kesimpulan. Contoh kesimpulan. Ada teks. Ibu hanya mencontohkan satu paragraf saja ya. Setiap bacaan biasanya paragrafnya banyak ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini paragrafnya. Dari paragraf ini, kamu temukan ide pokoknya. Sebelum membuat ide pokok, buat kalimat utamanya terlebih dahulu. Sudah buat kalimat utamanya, temukan ide pokoknya di kalimat utama. Ya, ini sudah Ibu temukan. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dari ide pokok itu, kamu buat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Jagung sangat penting di Indonesia. Kalau paragrafnya banyak, ya kamu gabungkan ide pokok ini. Ada paragraf 1, 2, 3, 4 misalnya. Kamu gabungkan, jadilah kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Tapi bahasanya yang baik dan benar ya, yang mudah dipahami. Paham ya? Setelah paham, kalian tugas untuk bahasa Indonesia hari ini. Buatlah ide pokok dan kesimpulan dari paragraf berikut ini ya. Ini sudah Ibu berikan paragrafnya, cuma satu paragraf saja ini. Seperti contoh tadi, kamu buat ide pokoknya dan buat juga kesimpulannya. Paragrafnya bisa kalian baca sendiri, pahami, dan temukan ide pokoknya. Setelah itu gabungkan, sudah selesai, jadilah kesimpulan. Seperti biasa, tugasnya di japri ke wali kelas masing-masing. Sampai jumpa kembali. Bertemu kembali nanti di minggu ke depan. Selamat mengerjakan tugas. Semoga bermanfaat materi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.